Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 ingin mempresentasikan hasil kerja kelompok kami yang berjudul Sistem Kekebalan Tubuh atau Sistem Imun. Sistem kekebalan tubuh atau sistem imun. Sistem imun atau sistem kekebalan tubuh oleh suatu sistem dalam tubuh yang terdiri dari sel-sel serta produk zat-zat yang dihasilkan yang bekerja sama secara kolektif dan terkoordinir untuk melawan benda asing seperti kuman-kuman penyakit atau racunnya yang masuk ke dalam tubuh. Fungsi sistem imun. 1. Pembentukan kekebalan tubuh. 2. Penolakan dan penghancuran segala bentuk benda asing yang masuk ke dalam tubuh. 3. Pendeteksi adanya sel abnormal, infeksi, dan patogen yang membahayakan. 4. Penjaga keseimbangan dan fungsi tubuh. Terdapat dua sistem pertahanan sistem imun. Yang pertama, pertahanan non-spesifik, yaitu untuk melawan berbagai jenis mikroorganisme atau agen. Infeksi dilakukan oleh kulit, membran mukosa, fagosit, radang, protein, antimikroba, dan komplement. Yang kedua, pertahanan spesifik atau respon imun, yaitu melawan patogen-patogen spesifik yang menyebabkan penyakit. Dilakukan oleh sel B yang memproduksi antibodi melawan bakteri dan virus pada cairan ekstraseluler, dan sel T yang membunuh sel-sel yang telah menginfeksi. Mekanisme efektor dan respon imun spesifik yang dibedakan menjadi respon imun seluler, respon imun humoral, interaksi antara respon imun seluler dan humoral. Fungsi respon imun. Dalam pandangan modern, sistem imun mempunyai 3 fungsi utama. Yang pertama, pertahanan. Fungsi pertahanan menyangkut pertahanan terhadap antigen luar. Satu, pertahanan. Fungsi pertahanan menyangkut pertahanan terhadap antigen dari luar tubuh seperti invasi mikroorganisme dan parasit ke dalam tubuh. Yang kedua, homeostasis. Fungsi homeostasis memenuhi persyaratan umum dari semua organisme multiseluler yang menghendaki selalu terjadinya bentuk uniform dari setiap jenis sel tubuh. Dalam usaha memperoleh keseimbangan tersebut, terjadilah proses degradasi katabolisme yang bersifat normal agar unsur seluler yang rusak dibersihkan dari tubuh. Yang ketiga, perondaan. Fungsi perondaan menyangkut perondaan di seluruh bagian tubuh, terutama ditunjukkan untuk memantau pengenalan terhadap sel-sel yang berubah menjadi abnormal melalui proses mutasi. Faktor pengubah mekanisme imun. Yang pertama, metabolik, yang kedua, lingkungan, yang ketiga, gizi, yang keempat, anatomi, yang kelima, fisiologi, yang keenam, umur, dan yang ketujuh, mikroba. Komponen reaksi imunologik. Antigen atau imunogen.
Antigen adalah suatu substansi kimia atau protein makromolekul dari polisakarida yang mampu merangsang sistem imun atau kekebalan, baik secara seluler maupun humoral untuk menimbulkan respons spesifik. Respon berupa produksi limfosit D, protein spesifik yang biasa disebut antibodi. Ikatan antibodi yang terlibat dengan molekul antigen disebut determinan antigen atau epitop. Contoh antigen adalah bagian luar kapsul atau dinding sel bakteri. Antigen disebut juga sebagai imunogen. Antigen mempunyai dua ciri penting, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, imunogenitas, yaitu kemampuan untuk memicu perbanyakan antibodi dan limfosit spesifik. Yang kedua, reaktivitas, yaitu kemampuan untuk bereaksi dengan limfosit yang teraktivasi dan antibodi yang dilepaskan oleh reaksi kekebalan. Respon tubuh terhadap antigen. Respon tubuh terhadap antigen dibagi menjadi dua, yaitu imunitas humoral, melibatkan antibodi dan berperan menghadapi antigen yang bersifat larut. Yang kedua, imunitas seluler, yaitu melibatkan sel-sel limfosit dan berperan menghadapi antigen yang terdapat pada permukaan sel, contohnya sel tumor, parasit, dan lain-lain. Antibodi. Antibodi adalah protein globulin khusus yang dibentuk sebagai respon terhadap suatu antigen dan spesifik mengadakan reaksi dengan antigen tersebut. Terdapat 5 jenis antibodi, yaitu IgM, IgG, IgE, IgE, dan IgD. Jenis-jenis antibodi. Ada 5 kelas. Yang pertama, IgM. IgM berperan sebagai reseptor permukaan sel B dan sekresi pada tahap awal respons sel plasma. Yang kedua, IgG. IgG terbanyak di tubuh dan di darah, diproduksi jika tubuh berespon terhadap antigen yang sama. IgM dan IgG berperan jika terjadi invasi bakteri dan virus serta aktivitas komplement. Yang ketiga, IgE. IgE melindungi tubuh dari infeksi parasit dan merupakan mediator pada reaksi alergi, melepaskan histamin dan basofil dan sel mas. Yang keempat, IgA. IgA ditemukan pada sekresi sistem pencernaan, pernafasan, dan perkemihan. Contohnya pada air mata dan ASI. Yang kelima, IgD. IgD terdapat pada banyak permukaan sel B. Mengenali antigen pada sel B. Struktur antibodi. Berbentuk seperti huruf Y, terbuat dari 4 rantai asam amino disatukan oleh ikatan disulfida. Terdapat 2 rantai berat dan 2 rantai ringan. Di setiap rantai memiliki daerah konstan yang disebut dengan daerah Fc. Setiap rantai memiliki wilayah variabel yang unik. Untuk antibodi dikenal sebagai wilayah FAB. Nah, selanjutnya kelainan dan penyakit pada sistem kekebalan tubuh. Yang pertama, alergi. Alergi adalah kumpulan gejala yang mengenai banyak organ yang ditimbulkan oleh alergi terhadap bahan makanan. Dasar reaksi imunologi, reaksi tipe 1. Food hypersensitif, reaksi
terhadap makanan dengan dasar reaksi tipe 2, 3, dan 4. Food intoleransi, reaksi terhadap makanan dengan dasar reaksi non-imunologi. Contohnya toksik, metabolik, dan idiosinkrasi. Patofisiologi, alergi makanan adalah protein, glikoprotein, polipeptida, tahan panas, tahan proteolitik. Selanjutnya macam-macam reaksi. Reaksi tipe cepat, reaksi tipe lambat, target organ, yaitu mengenai satu atau lebih organ tertentu, contohnya paru, asma bronkial, kulit, urtikaria, dermatitis atopik, kardiovaskuler, renjatan, anafilaktik. Selanjutnya etiologi, faktor penyebab. Yang pertama genetik, yang kedua imaturitas usus, yang ketiga paparan. Pencetus atau trigger, faktor yang menyulut serangan. Fisik, yaitu dingin, panas, dan hujan, psikis, dan latihan. Selanjutnya pemeriksaan. Yang pertama uji kulit. Contohnya intradermal test. Yang kedua IgE spesifik. Yang ketiga basofil histamin realis. Yang keempat Brownies counter test. Uji transfer pasif IgE dari individu atau ke individu normal. Yang kedua, penyakit autoimun. Dalam kondisi normal, sistem imunitas tidak bereaksi dengan jaringan tubuhnya sendiri, akan tetapi kemampuan sistem imun untuk mengenali jaringannya sendiri dapat mengalami kerusakan, sehingga menyerang jaringan tubuh sendiri. Contohnya, tiroiditis, demam rematik, dan lupus. Yang ketiga, penyakit defisiensi imun. Jenis penyakit ini adalah penyakit AIDS. Penularan AIDS terutama terjadi lewat hubungan seks. Virusnya adalah HIV. HIV menginfeksi makrofag dan limfosit T. Dari saat terinfeksi sampai timbul gejala penyakit AIDS memakan waktu sampai 10 tahun. Pencegahannya paling efektif adalah melalui pendidikan. Sekian presentasi dari saya. Saya membuka sesi tanya jawab. Saya Liza, ingin bertanya. Coba kalian jelaskan bagaimana respon imunitas humora. Saya Melia Santi ingin bertanya, bagaimana antibodi dapat dihasilkan oleh apa saja? Terima kasih. Saya Nisa Tenisa, izin bertanya. Dalam pandangan modern, sistem imun mempunyai 3 fungsi utama. Coba jelaskan tentang fungsi perondaannya. Terima kasih.
Baiklah, saya Novita Lestari Zebua, izin bertanya. Sel-sel apa saja yang berperan dalam imunitas seluler untuk menghadapi antigen? Terima kasih. Ya, saya akan menjawab pertanyaan untuk sesi pertama. Saya akan menjawab pertanyaan dari Liza Mauliana. Bagaimana mekanisme respon imunitas humoral? Respon imunitas humoral dibantu dengan sel T helper yang bersama dengan sel B terdiferensiasi menjadi sel B plasma yang dapat menghasilkan antibodi. Begitu sel B menghasilkan antibodi, mereka akan berikatan dengan antigen, menetralisirnya dan menyebabkan fagositosis atau lisis sel atau penghancuran sel. Apakah bisa diterima? Baik, terima kasih Nina Sofiana. Selanjutnya, saya akan menjawab pertanyaan dari Niswatu Nisa. Dalam pandangan model, sistem imun mempunyai 3 fungsi utama. Coba jelaskan tentang fungsi perondaan. Nah, fungsi perondaan menyangkut perondaan di seluruh bagian tubuh, terutama ditunjukkan untuk memantau pengenalan terhadap sel-sel yang berubah menjadi abnormal melalui proses mutasi. Apakah bisa diterima nih suatu Nisa? Iya, baik. Terima kasih. Selanjutnya, saya akan menjawab pertanyaan dari Melia Susanti. Antibodi dapat dihasilkan oleh apa saja? Nah, antibodi merupakan protein plasma yang dihasilkan oleh sel B. Sel B merupakan perkembangan dari limfosit yang berdiferensiasi menjadi sel plasma dan sel plasma itu yang memproduksinya. Apakah bisa diterima? Baik, terima kasih Nina.
Nah, saya akan menjawab pertanyaan dari Novita. Sel-sel apa saja yang berperan dalam imunitas seluler untuk menghadapi antigen? Nah, imunitas seluler melihatkan sel-sel limfosit dan berperan menghadapi antigen yang terdapat pada permukaan kulit. Apa bisa diterima, Novita? Baik, terima kasih Nina. Nah, selanjutnya saya akan membuka sesi tanya jawab yang kedua. Yang bertanya dipersilakan. Baiklah, saya Novita Lestari Zebua, izin bertanya lagi. Bagaimana cara melakukan pemeriksaan intradermal test? Terima kasih. Baik, saya Mela Santi ingin bertanya. Coba jelaskan bagaimana cara kerja sistem imun dalam tubuh. Terima kasih. Saya Liza Mauliana ingin bertanya. Coba jelaskan sedikit mengenai penyakit autoimun. Nah, saya akan menjawab pertanyaan dari Liza Mauliana. Coba jelaskan sedikit mengenai penyakit autoimun. Nah, saya akan menjelaskan tentang penyakit autoimun. Autoimun adalah penyakit dalam kondisi normal, sistem imunitas tidak bereaksi dengan jaringan tubuhnya sendiri. Akan tetapi, kemampuan sistem imun untuk mengenali jaringannya sendiri dapat mengalami kerusakan sehingga menyerang jaringan tubuhnya sendiri. Contohnya seperti penyakit tiroiditis, demam rematik, dan lupus. Selanjutnya saya akan menjawab pertanyaan dari Melia Susanti. Coba jelaskan bagaimana cara kerja sistem imun dalam tubuh. Nah, cara kerja sistem imun dalam tubuh, manakala mikroorganisme atau bakteri maupun virus terdeteksi masuk menyerang tubuh, maka kesatuan sel-sel dari sistem imun lantas membentuk semacam barikade untuk menghalangi serangan berbahaya tersebut. Apakah bisa diterima, Melia Susanti? Ya, baik. Terima kasih, Nina. Nah, selanjutnya saya akan menjawab pertanyaan dari Novita. Bagaimana cara melakukan pemeriksaan intradermal test? Nah, uji intradermal dimulai dengan penyuntikan larutan obat yang sudah diencerkan, yaitu 0,01 mili. Larutan obat disuntikkan pada kulit ekstensor lengan hingga terbentuk indurasi dengan diameter 4 sampai 6 atau 1 sampai 4. Pembacaan dilakukan pada menit ke-15 sampai 30 setelah penyuntikan bahan uji.
Apakah bisa diterima? Baik, terima kasih Nina. Sekian presentasi dari kelompok kami. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. Tekan, Sa. Udah.